ketika takwa diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umumnya dalam setiap kesempatan Jumat, maka Al-Quran memberikan gambaran kepada kita di balik pesan takwa itu ada beberapa keistimewaan yang ingin disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditanamkan dalam jiwa kita dan didapatkan dalam kehidupan harian kita. Apa diantaranya? Quran surah ke-65 At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, di awal ayat keempat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan bagi setiap orang yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha, dan siapapun, man ismun mausulun yadullu 'ala al-'ammi, huruf sambung menunjuk pada subjek, objek tanpa batas. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, kata Allah, tak peduli siapapun dia bisa meningkatkan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yaj'al lahu makhraja, kami akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dialami dalam kehidupannya. Hadirin, perhatikan kalimat Qur'annya. Ketika Allah menjanjikan dalam jalan keluar, solusi dari setiap kesulitan yang kita alami dalam kehidupan, maka solusinya digambarkan dalam bentuk nakirah, makhraja, tidak menggunakan alif lam. Nakirah bentuknya umum, general, seakan-akan Allah ingin sampaikan, hei manusia, Anda dapatkan kesulitan dalam kehidupan, di rumah tangga Anda punya kesulitan, di kantor Anda punya kesulitan, dalam kehidupan sosial Anda punya kesulitan, sesungguhnya solusinya mudah, tenaganya tidak banyak, biayanya tidak mahal. Anda tingkatkan takwa kepada Allah, kami berikan jalan keluar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ketika setiap Jumat kita dikumpulkan, diingatkan oleh setiap khatib dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan kini, ketika dibuka kalimat khutbah dengan tingkatkan takwa, sesungguhnya kita dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengingat. Jangan-jangan sampai Jumat ini, bahkan di antara kita yang hadir sampai detik ini, ada yang punya masalah di rumahnya, ada yang punya persoalan di kantornya, ada yang punya kehidupan sosial yang belum pernah tuntas masalahnya. Kedudukan Anda boleh tinggi, harta Anda boleh banyak, rumah Anda boleh luas, harta Anda begitu melimpah, tapi ingat, jika Anda mendapati kesulitan tidak pernah tuntas saat ini, barangkali bukan karena jabatan yang kurang tinggi, bukan karena harta yang kurang banyak, mungkin Anda kurang takwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ketika diingatkan mari tingkatkan takwa, hakikatnya kita diminta merenung, adakah kesulitan dalam kehidupan ini yang belum tuntas akibat faktor takwa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Bahkan yang kedua kata Al-Quran, jangankan urusan kesulitan dunia yang engkau alami dari sisi masalah fisiknya, sisi masalah fisikalnya, bahkan urusan materi pun yang sifatnya berupa harta dunia, kata Allah, min ghairi la yahtasib. Jangankan apa yang engkau cari, yang tidak engkau fikirkan pun, aku akan antarkan ke dekatmu untuk engkau bisa nikmati. Hadirin, dalam Al-Quran rizki dibagi pada dua bagian. Pertama, Allah membuat hukum umum bagi setiap manusia yang ingin mendapatkan kenikmatan rizki dalam hidupnya, maka dibuat oleh Allah sistem yang disebut dengan ikhtiar dalam bentuk pekerjaannya. Allah tetapkan di langit rizki dan dijanjikan akan diberikan pada kita tanpa tertukar. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit kami tetapkan rizki kalian dan kami janjikan tidak akan pernah tertukar untuk diberikan. Setiap kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka rizkinya akan dipenuhi sesuai dengan kemaslahatan hidup kita. Rizki di langit, kita hidup di bumi. Maka diturunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-29. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Maka rizki yang di langit karena kita hidupnya di bumi, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke bumi untuk kita nikmati dalam kehidupan kita. Bumi begitu luas. Anda yang di Surabaya boleh jadi rizkinya turun di Jakarta. Orang yang di Jakarta boleh jadi rizkinya datang di Palembang. Orang di Palembang boleh jadi rizkinya turun di Papua. Karena itulah ketika konsep rizki kemudian ingin kita raih, Allah membuat sistem kehidupan yang berlaku bagi semua manusia. Di sini orang beriman, orang bertakwa, orang tidak iman, orang tidak takwa, jika mengikuti sistem yang Allah buat di sini, maka rizki bisa dia dapatkan dalam kehidupannya.
Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, hei manusia. Manusia, kalimatnya disebutkan dengan kalimat nas 241 kali dalam Al-Quran. 5 kali manusia disebut dengan istilah Al-Quran. Kadang disebut dengan bashar, qul innama ana basyarum mithlukum, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan ins, seringkali disandingkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins, 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan insan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Bahkan surah ke-76 surah Al-Insan, hal ata 'alal insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Kadang disebut dengan Bani Adam, Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Hadirin, tapi ketika Allah ingin menyebutkan tentang pendapatan rizki, tidak disebutkan kalimat bashar, tidak disebutkan kalimat ins, bukan disebutkan kalimat Bani Adam, tidak juga kalimat insan, tapi menggunakan bentuk an-nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk pada seluruh kalangan manusia tanpa batas. Seakan-akan Quran ingin katakan, hei yang masih merasa jadi manusia, hei yang diciptakan sebagai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jika anda ingin mendapatkan bagian rizki anda yang anda gunakan untuk makan, untuk kehidupan, silahkan cari, silahkan ikhtiar, silahkan bekerja dengan cara yang halal dan baik dalam pandangan syariat kita. Anda mau jadi diplomat, silahkan. Anda mau jadi birokrat, silahkan. Anda mau jadi pengusaha, silahkan. Yang penting ada ikhtiar ditempuh, di situ rizki anda dapatkan. Tapi hadirin, tahukah anda, ketika Allah ingin memberikan rizki pada orang-orang beriman dan bertakwa, Allah rubah kalimatnya, Allah tawarkan dari bentuk standar, dari bentuk yang paling cepat. Perhatikan kalimatnya. Untuk manusia umumnya, silahkan anda bergerak berikhtiar, rizki kami kirimkan kepada anda. Ya ayuhan nas. Ketika Allah menyebutkan orang beriman, berubah kalimatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Dari ya ayyuhan nas berubah ke ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir sepakat, jika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka khitab ayat ini hanya ditujukan pada orang-orang yang telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadirin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ayat pertama ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang kedua ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Perhatikan perbedaan serat kalimat Qur'annya. Ketika menyebutkan ya ayyuhan nas, sistem universal, silahkan cari, saya berikan. Tapi ketika menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, satu, kalimat halalnya dibuang, kalimat thayyibnya dijamakkan, dan ditambah dengan kalimat ma razaqnakum. Kami yang dekatkan untukmu, bukan kamu yang lelah mencari rezeki di hadapanmu. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhan nas, hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan cari rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang terbaik. Begitu disebutkan kalimat imannya, halalnya dibuang. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Kata para ulama tafsir, kenapa kalimat halal ini dibuang? Karena orang-orang yang telah ada iman dalam jiwanya, imannya akan menuntun dia untuk mendapatkan yang halal dan tidak pernah memikirkan yang haram dalam pandangan syariat. Jadi kalau antum sampai hari ini merasa punya iman, yakin dengan Allah, tapi masih memikirkan yang haram, rizkinya haram, langkahnya haram, tatapannya haram, pendengarannya haram, bicaranya haram, maka ada yang salah dalam iman antum. Karena pemilik iman, kata Al-Quran, imannya akan membimbing dia untuk mengantarkan pada yang halal. Ketika seseorang tidak pernah memikirkan yang haram, maka thayyibat, keberkahan dalam rizkinya Allah tambahkan dalam bentuk jamaah. Perhatikan hadirin, sebanyak-banyaknya orang mencari, sepanjang masih nas, bentuk keberkahannya hanya ditampilkan oleh Al-Quran dalam bentuk mufrad, singular, tayyib. Tapi ketika seseorang mencari dengan imannya, walaupun yang dia dapatkan tidak sebanyak dalam kuantitas,
seperti yang orang lain raih. Dia 1 miliar, yang ini 1 juta. Dia 1 triliun, yang ini 10 juta. Tapi 1 juta, 10 juta, kalimat berkahnya digandakan oleh Allah dari kata thayyib menjadi thayyibat. Keberkahannya, ziyadatul khair, Allah tambahkan dari harta yang terlihat sedikit tapi banyak dalam manfaatnya. Dan hebatnya, ma razaqnakum, sepanjang engkau mencari rizki dengan iman, kami yang dekatkan rizkinya kepadamu, bukan engkau yang sulit untuk mendapatinya. Jadi kaidah pertama, jika kita berubah dari sistem yang standar, mencari rizki dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, rizki itu akan didekatkan oleh Allah, tidak lelah kita menempuhnya. Afwan, maaf, jika ada di antara kita sampai saat ini sulit dalam pencarian rizkinya, jalan dia telah tempuh, keringat dia dapatkan peluhnya, tapi rizki sulit dia dapati, coba dicek, bukan karena kurang hebat barangkali, antum kurang iman di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling dahsyat, takwa. Takwa. Rizki ada di langit, kita hidup di bumi, diturunkan rizki ke bumi. Ketika bicara orang manusia, cari kami berikan. Bicara orang beriman, cari kami dekatkan. Bicara orang takwa, dikhususkan satu ayat diturunkan, ditujukan pada semua pemilik takwa. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Perhatikan kalimatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Amanu wattaqau. Pertama, ya ayuhan nas. Kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Ketiga, amanu wattaqau. Iman plus takwa. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah ada satu penduduk negeri, tidak main-main, satu penduduk. Allah tidak katakan satu orang, 2 orang, se-Surabaya, se-Jawa Timur, se-Indonesia, tawaran dari Al-Quran dibentangkan. Kalau satu penduduk negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman, takwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Langit dan bumi. Rizki ada di langit, kita tinggal di bumi. Pintu langit dibuka, pintu bumi dibuka. Kalau sudah keduanya dibuka, mau kemana kita mencarinya selain Allah dekatkan dalam kehidupan kita?